Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di awal bulan September ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah dan masih bisa menyambung ngaji kita yang masih membahas seputar fikih, wabil khusus fikih wanita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin ada yang sempat bertanya, apakah fikih itu dan seberapa penting belajar fikih wanita? Kenapa ada fikih khusus wanita? Kenapa mesti harus dibeda-bedakan? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian sore hari ini, saya akan mengingatkan kembali tentang pentingnya ilmu fikih. Fikih sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. Dalam peribahasa Latin ada ungkapan ubi societas ibi eius, yang artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Nah, kalau kalimat-kalimat Latinnya saya nggak terlalu fasih Bu ya, jadi salah bacanya mohon dimaklum. Tapi kalau dari sisi usul, kaidah usuliyah, ada kalimat yang sama. Taghyirul ahkam bitaghyiril azminah wal amkinati wal akhwal. Bahwa fikih itu adalah dinamika perubahan hukum di tengah masyarakat, tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial masyarakat tersebut. Nah, jadi realitas masyarakat berkembang terus menerus, mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan masyarakat yang modern saat ini. Zaman dulu belum ada yang namanya istilah terkait dengan akhwat, terkait dengan kaum hawa. Zaman dulu ya produk-produk kecantikan masih sebatas masih sederhana sekali. Belum ada yang namanya istilah-istilah sekarang yang kemudian ada istilah operasi plastik, ada istilah sulam alis, ada istilah tanam benang dan lain sebagainya. Nah, dengan majunya perkembangan teknologi medis, semuanya kemudian berkembang dan berkembang. Maka segala sesuatu ada hukumnya. Karena memang hidup ini harus mengikuti jalur tuntunan syariat, apapun dimanapun kita. Oleh karena itu penting bagi kita belajar fikih, wabil khusus fikih wanita. Mengapa? Perhatikan baik-baik. Setiap cabang ilmu tidaklah disusun dan dipelajari kecuali ada kepentingan dan urgensinya. Nah, mengapa kita butuh ilmu fikih khususnya bagi wanita? Bukankah Allah menciptakan laki-laki dan wanita dalam kedudukan yang sama? Ada yang bertanya seperti itu. Mengapa harus dibeda-bedakan antara hukum fikih wanita dan hukum fikih pria atau laki-laki? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita tahu ada begitu banyak alasan, latar belakang mengapa kita membutuhkan kajian khusus ilmu fikih wanita. Di antaranya nih, karena Allah tidak hanya menciptakan laki-laki tetapi juga menciptakan wanita. Bahkan hebatnya wanita itu khusus disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan dijelaskan secara fisik dan psikis itu perempuan dan laki-laki beda, nggak sama. Nah, oleh karena itu Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang wanita.
sampai ada surah di dalam Al-Quran namanya surat wanita. Apa itu, Bu? Surat An-Nisa. Nggak ada surat Ar-Rijal. Surat laki-laki nggak ada. Adanya surah An-Nisa. Luar biasa. Betapa istimewanya Allah untuk para wanita. Nah, kemudian ada surah Maryam. Di dalam surat ini Allah berkisah tentang peran seorang ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalam. Kisah bagaimana kesulitannya melahirkan anak yang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak ada ayahnya. Oh subhanallah. Cacian, makian. Wah, kalau orang sekarang bulian ya, hujatan. Nah, ini kisah yang sangat luar biasa di dalam surat Maryam, memberikan peran besar. Betapa wanita memberikan peran sangat besar dalam agama Islam. Salah satunya dalam hal menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Ada surat An-Nur, isinya tentang wanita, Bu. Ada surat Al-Hujurat, tentang wanita dalamnya. Surat Al-Mujadalah, tahu Bu? Surat Al-Mujadalah, awal juz 28. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini kalau diceritakan seru, Bu. Ini asbabul nuzulnya. Surat ini menceritakan seorang wanita yang memprotes Rasulullah. Keren kan? Ada seorang wanita memprotes Rasulullah, mendebat Rasulullah, mengajak dialog pada Rasulullah terkait hak-haknya wanita yang diambil oleh suaminya dengan cara disighar. Nah, wanita itu adalah Haulah binti Sa'labah. Protes pada Rasulullah sampai Rasulullah kemudian ngadu kepada Allah, dan kemudian Allah memberi jawaban langsung kepada wanita tersebut lewat Rasulullah. Nah, itu kalau diceritakan khusus satu waktu, Bu, ini betapa hebatnya wanita. Nah, kemudian ada surat At-Tolaq, khusus wanita lagi, surat At-Tahrim. Nah, itu alasan kenapa kita harus belajar fikih wanita, karena wanita memang beda. Yang kedua, Allah tidak hanya menciptakan laki-laki tapi juga menciptakan wanita. Dalam ukuran apa? Memang segala hak-haknya, kewajiban-kewajibannya dalam urusan ibadah memang berbeda, Bu. Nah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan memang berbeda terkait dengan hak-hak waris misalnya. Bahkan auratnya laki-laki dan perempuan pun beda. Auratnya laki-laki cukup dari baina surrah wa rukbah, antara lutut dan pusar. Antara pusar dan lutut itu auratnya laki-laki. Tapi kalau auratnya perempuan, wah, seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Subhanallah. Bahkan wajah pun sebagian para ulama mewajibkan untuk dihijab. Maka sekarang ngetren ada istilah niqab yang menjadi nilai plus untuk para wanita menjaga wajahnya biar tidak dijadikan konsumsi, dilihatin oleh sembarang orang kecuali suaminya atau mahramnya. Nah, secara fisik laki-laki berbeda dengan wanita. Secara psikis berbeda pula. Semuanya berbeda. Sampai hukum yang diturunkan oleh Allah untuk laki-laki dan perempuan pun berbeda. Oleh karena itu, kita harus belajar tentang hukum-hukum terkait kewanitaan yang pada pertemuan yang lalu sudah dibahas. Contohnya hal-hal yang tidak akan pernah terjadi pada laki-laki. Apa itu? Haid, istihadhah, nifas, wiladah, melahirkan. Mana ada laki-laki haid, mana ada laki-laki istihadhah, mana ada laki-laki nifas, mana ada laki-laki melahirkan. Nah, itu keistimewaan wanita dan melahirkan hukum-hukum tersendiri yang harus diketahui tanpa boleh diwakili. Mempercantik diri bagi seorang muslimah tentu bukanlah suatu masalah. Islam memperbolehkan. Catat baik-baik, Bu. Mempercantik diri bagi seorang muslimah boleh, bukan sesuatu yang masalah. Islam memperbolehkan asal, nah ada asalnya,
tidak melanggar syariat, atau istilah lainnya tidak tabarruj.